Hidup di negara yang majemuk seperti Indonesia membuat kita akrab dengan beragam keyakinan dan cara beribadah. Salah satunya adalah agama Katolik yang hadir sebagai bagian dari kekayaan spiritual bangsa ini. Tapi, pernahkah kita benar-benar memahami bagaimana hubungan antara agama dan negara? Bagaimana negara berperan dalam menjamin kebebasan beragama, termasuk bagi umat Katolik? Dan sebaliknya, bagaimana agama Katolik mendidik umatnya agar menjadi warga negara yang baik, aktif, dan cinta damai? Dalam wawancara ini, kita akan mendengar langsung dari seorang narasumber Katolik mengenai nilai-nilai apa yang diajarkan dalam agamanya. Bagaimana pengalaman mereka hidup berdampingan dengan umat agama lain, dan bagaimana negara hadir mendukung kehidupan beragama. Dan semoga obrolan ini bisa membuka hati dan pikiran kita, dan pentingnya toleransi dan kontribusi dalam kehidupan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di SMP Alam Kudus, akan mewawancarai salah satu siswanya yang berkaitan dengan tugas Civic Education. Pertanyaan pertama saya yaitu, apa manfaat negara dengan agama Katolik? Mungkin manfaat agama ke negara itu seperti mungkin di bagian moralitas dengan etika. Mungkin itu kayak agama itu mengajarkan kasih sayang, kejujuran, seperti itu. Pertanyaan kedua yaitu, apa hubungan negara dengan agama Katolik? Hubungan negara dengan agama itu kayak berbeda-beda, seperti negara Katolik resmi, negara Katolik mayoritas dengan negara Katolik sedikit. Pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana hubungan kita dengan agama yang lain? Itu cukup baik karena kita saling toleransi, kita kayak menghindari diskriminasi gitu. Itu tadi hasil wawancara saya terhadap narasumber. Selanjutnya saya akan membahas kembali apa yang saya dapatkan dari hasil wawancara tadi. Yang pertama, soal yang pertama, apa manfaat agama Katolik terhadap negara? Jawabannya ada 3, yaitu etika dan moralitas. Yang dimaksud dari etika dan moralitas yaitu Katolik menanamkan nilai kejujuran, kasih sayang, dan bertanggung jawab yang membentuk warga negara berkarakter baik. Yang kedua yaitu pendidikan. Gereja Katolik mendirikan sekolah yang jelasnya yaitu yang kedua yaitu Gereja Katolik mendirikan sekolah. Itu menandakan bahwa Katolik ikut serta berkontribusi dalam membangun kualitas masyarakat. Yang ketiga, keadilan sosial. Ajaran Katolik mendorong pembelaan terhadap kaum miskin dan lemah, mendukung upaya negara dalam menciptakan keadilan sosial. Nah, soal yang kedua, apa hubungan negara dengan agama Katolik? Jawabannya juga ada 3, yaitu negara Katolik resmi. Yang dimaksud dari negara Katolik resmi yaitu negara seperti Vatikan adalah contoh negara Katolik resmi, di mana agama Katolik menjadi dasar utama pemerintahan dan hukum negara. Yang kedua, negara mayoritas Katolik.
Yang dimaksud dari negara mayoritas Katolik yaitu negara seperti Filipina atau Polandia punya penduduk mayoritas Katolik. Meski negaranya bersifat sekuler, ajaran Katolik tetap berpengaruh besar pada budaya dan kebijakan sosial. Yang ketiga yaitu negara sekuler. Di negara sekuler, Katolik tak dijadikan dasar hukum negara, tapi umat Katolik tetap bebas beragama dan bisa berkontribusi dalam kehidupan sosial melalui nilai-nilainya. Nah, soal yang terakhir yaitu apa hubungan agama Katolik? Bagaimana hubungan agama Katolik dengan agama yang lainnya? Jawaban dari narasumber yaitu agama Katolik menekankan pentingnya hidup dalam toleransi dan saling menghargai antar umat beragama dan menghindari diskriminasi. Begitu. Menghindari diskriminasi antar agama, antar ras, maupun antar latar belakang masing-masing, setiap individu, setiap kelompok. Nah, dari cerita singkat ini, kita bisa belajar bahwa agama bukan hanya soal hubungan pribadi dengan Tuhan. Lebih dari itu, agama juga mengajarkan bagaimana kita hidup sebagai manusia, menghargai sesama, mencintai perdamaian, dan menjaga kerukunan. Contohnya Katolik mengajarkan kasih sayang, saling toleransi, dan penolakan diskriminasi. Begitu.